Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan ibadah secara online. Karena itu dimanapun jemaat berada, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah hari ini. Untuk itu mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah pada hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai setiap kita. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu yang Prapaskah yang keempat. Meskipun jarak harus memisahkan kita, tetapi satu hal, kita mempunyai Tuhan yang menjadi harapan kita. Mazmur 71 ayat 5, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Biarlah kita memuji Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Sabdamu ya Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan menegur kami. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus boleh membuka hati setiap kami masing-masing, agar kami bersama bersedia merespon pembacaan dan perenungan sabda Tuhan pada hari ini. Di dalam tangan kuasa dan hikmat Tuhan, kami bersama memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus diambil menurut Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat pertama sampai 41. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya.
Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Dia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya. Maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya.
Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelaikan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu? Berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Harapan yang mencelikan. Corona, oh corona. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi corona membuat kita hidup dalam segala ketidakpastian hari ini. Ada mereka yang sudah merencanakan pernikahan harus ditunda untuk waktu yang belum dapat ditentukan. Para pengusaha kecil sampai pengusaha besar terancam gulung tikar karena omset mereka menurun drastis. Tim medis yang berjuang di garda terdepan, mereka berjuang dengan obat dan vaksin yang memang belum ditemukan untuk menanggulangi virus corona. Gereja-gereja harus meniadakan dan mengalihkan kegiatan peribadahan menjadi via online. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah melakukan himbauan-himbauan agar masyarakat melakukan social distancing untuk waktu yang cukup lama, bahkan mungkin belum dapat ditentukan. Dan hari ini Bapak Ibu, mungkin kita sedang bergumul dengan pertanyaan yang sama. Apa yang akan terjadi di depan? Dan sampai kapan kita harus hidup dalam ketidakpastian seperti hari ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup dalam ketidakpastian membuat kita hidup dalam kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, kebimbangan, ketakutan yang berlebihan, ketersesatan, bahkan mungkin bisa membuat kita kehilangan harapan dan kehilangan kepercayaan karena kita tidak lagi berdaya untuk menghadapi situasi yang kita hadapi. Namun demikian, satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa iman dan harapan tidak selalu muncul dari hidup yang menyenangkan dan menenteramkan ketika kita bisa berkata puji Tuhan karena hidup kita berjalan sesuai dengan keinginan. Iman dan harapan justru seringkali muncul dari hidup yang penuh dengan pergumulan, penderitaan, dan persoalan yang berat. Sebab melalui itu semua, iman dan harapan kita sedang diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Dan itulah pengalaman iman yang dialami oleh seorang yang buta sejak lahirnya. Ia menemukan harapan di tengah ketidakberdayaannya. Jelas ia tidak berdaya, bukan hanya karena ia buta sejak lahirnya, yang itu berarti ia harus menunggu belasan bahkan puluhan tahun agar harapannya menjadi melihat dapat diwujudkan. Tapi ia juga harus hidup di tengah stigma-stigma negatif yang ditempelkan oleh masyarakat kepada kebutaannya. Bahwa masyarakat melihat orang ini adalah orang yang berdosa,
dihukum Allah, dikutuk Allah sehingga ia menjadi buta. Paling tidak inilah yang ditegaskan melalui pertanyaan para murid kepada Yesus saat mereka melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Orang inikah atau orang tuanya? Dan pemahaman seperti ini juga ditegaskan di ayat yang ke-34. Ketika mendengar jawaban orang buta yang dicelikan itu, orang Farisi menjadi begitu marah dan berkata, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Bapak, Ibu dan Saudara, lahir sebagai seorang buta sejak lahir jelas itu adalah pergumulan dan penderitaan. Apalagi kalau kemudian ditambahi dengan label-label negatif yang ditempelkan atas apa yang dialami. Bukankah hal itu justru semakin menambah berat pergumulan dan penderitaan yang dialami? Namun itulah dinamika kehidupan kita masing-masing, bahwa ada orang di sekitar kita yang suka untuk menghakimi dan memberikan label-label negatif atas kemalangan yang menimpa seseorang. Dan hati-hati, jangan-jangan kita adalah orang yang seperti demikian. Sebaliknya Bapak, Ibu dan Saudara, mungkin saat ini kita sedang memiliki pergumulan dan persoalan. Kita sedang menantikan bantuan dan pertolongan dari seseorang. Tapi bukan bantuan dan pertolongan yang diberikan, justru ejekan, hinaan, bahkan penghakiman yang kita terima. Maka mari belajar dari orang yang buta sejak lahirnya untuk bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Ini penting, sebab seringkali ketika kita ada di tengah pergumulan dan persoalan, kita menjadi begitu tidak sabaran untuk menantikan apa yang hendak dinyatakan oleh Tuhan. Kita maunya semua serba praktis, serba cepat, serba instan, tidak berlama-lama, dan semuanya harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan kita berdalih bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan dan menjengkelkan. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita mulai lelah untuk menunggu pertolongan Tuhan, ingatlah bahwa dalam kisah Injil kita ada begitu banyak orang yang harus menunggu sekian belas tahun lamanya, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Ingat kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya. Seorang lumpuh di pinggir kolam Betsaida yang harus menantikan 38 tahun lamanya. Marta dan Maria yang harus menantikan pertolongan Yesus sampai akhirnya Lazarus harus meninggal 4 hari lamanya. Bahkan kisah hari ini seorang yang sudah buta sejak lahirnya. Bukankah kisah-kisah tersebut menjadi pengalaman iman yang memberikan kesaksian kepada kita, yang menegaskan bahwa Yesus bukan Allah yang PHP, bukan Allah yang memberikan harapan palsu, melainkan Allah yang menyatakan karya dan pekerjaannya tepat pada waktunya. Dan itulah mengapa Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang yang buta sejak lahirnya itu. Dan melalui Yesus, pekerjaan Allah itu memang dinyatakan. Yang buta sejak lahirnya itu kemudian menjadi celik, ia dapat melihat. Tapi bukan hanya itu saja, mata hati
hatinya dibuka. Ia kemudian bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dengan gagah berani, orang yang buta ini menjadi saksi dari karya kasih Allah yang telah memulihkan dan menyelamatkan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap pengalaman dalam hidup kita tentu tidak hanya pengalaman yang baik saja yang bisa kita syukuri, tapi bisa juga pengalaman yang mengecewakan, pengalaman buruk, pengalaman yang melukai, yang mendukakan hati kita. Juga bisa menjadi sarana untuk kita belajar bersyukur. Dengan bersyukur itu berarti iman kita telah melihat setiap karya dan pekerjaan Allah melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup yang kita tempuh kadang kala memang melalui jalan yang lurus dan mulus. Tapi kadangkala jalan yang kita tempuh bisa saja menanjak terjal ataupun berkelok. Perjalanan yang kita tempuh kadangkala dipenuhi dengan pemandangan indah, bunga-bunga yang harum semerbak. Tapi ingatlah, kadangkala juga perjalanan kita dipenuhi dengan semak belukar, duri yang menusuk, dan kerikil yang tajam. Tapi ingatlah bahwa di dalam seluruh perjalanan yang kita tempuh sampai hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Allah sedia mengiring langkah juang kita. Bahkan ketika kita ada di tengah pergumulan, harapan demi harapan dihadirkan agar kita mampu melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan setiap kita, sampai di titik akhir dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mampu mengikrarkan pengakuan iman kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, sobat kita yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir-akhir ini kita juga sedang bergumul dengan pandemi corona. Hari demi hari virus ini semakin menyebar dan menjangkit banyak orang. Kita memang belum tahu apa yang akan Allah nyatakan melalui peristiwa ini. Kita belum tahu apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah melalui pandemi corona ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa dalam masa menantikan akan pertolongan Tuhan, dalam masa menantikan Allah menyatakan karya dan pekerjaannya dalam kehidupan kita secara khusus melalui pandemi corona ini, maka tetaplah menjaga diri dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Waspadalah dan ikutilah himbauan-himbauan dari pemerintah sampai majelis jemaat untuk melakukan social distancing sebagai upaya mencegah, tapi juga wujud dari kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Yang terpenting adalah dalam masa penantian ini, ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, karena di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah sia-sia, karena Ia bukan Allah yang suka ingkar janji. Ia Allah yang menepati janji, Ia Allah yang menepati apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan.
Sebab Yesus sudah menjadi teladan nyata bagaimana bersabar di dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Ingatlah dalam setiap doa kita untuk keselamatan kita masing-masing, keluarga kita, tim medis yang terus berjuang di garda terdepan, para pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terus berjuang untuk menanggulangi pandemi corona ini. Dan kita berdoa untuk semua orang di dunia ini agar virus corona ini dapat ditanggulangi dan obat maupun vaksin dapat ditemukan untuk mencegah virus corona ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali diingatkan bahwa iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji, dan setiap karya, kehendak, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya menurut rencana dan kehendak Tuhan. Maka di dalam setiap pengalaman kehidupan kami, ajarilah kami untuk boleh melihat bagaimana Allah berkarya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan di dalam masa menantikan pertolongan Tuhan, berilah kami kekuatan, kesabaran, serta topangan agar dalam menantikan pertolongan Tuhan, kami boleh tetap memiliki iman yang teguh, pengharapan hanya di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Sertai kami di dalam perjalanan ke depan, dan kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan segala waktu mengikrarkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu saat ini, kalau kami boleh beribadah pada Tuhan, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur kalau dalam waktu ini kami punya momen untuk semakin menikmati Tuhan, semakin mengenal Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Kami percaya dalam kondisi-kondisi yang sulit saat ini, ketika kami harus berjuang melawan virus COVID-19, kami percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai dan melindungi setiap kami. Karena itu kami mau terus berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan, saudara-saudara kami yang mungkin sudah terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan yang boleh menolong ketika mereka tengah dirawat. Tuhan tolong setiap tim medis yang mengurus, yang membantu proses kesembuhan daripada setiap pasien yang ada. Tuhan tolong
berikan kekuatan juga buat setiap pasien yang terpapar virus ini. Biarlah sungguh kekuatan daripada Tuhan yang boleh mampukan mereka melewati setiap masa-masa kritis yang mungkin tidak enak. Tuhan yang berikan pengharapan dalam setiap pasien yang ada. Menyerahkan juga Tuhan untuk setiap kami yang mungkin belum terpapar virus ini, Tuhan yang berikan kami hikmat dalam menjalani keseharian kami. Biarlah kami boleh mengerti dengan baik apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang belum terpapar virus ini. Setiap hal-hal yang harus kami lakukan, Tuhan yang boleh ikut serta memberikan kami kepekaan dan pengertian supaya kami tidak terpapar virus ini. Menyerahkan untuk negara kami dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada terkait dengan virus COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan hikmat supaya apapun keputusan yang diambil, itulah keputusan yang terbaik yang boleh menolong bangsa ini, boleh perlahan-lahan terbebas dari virus ini. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk setiap gereja-gereja di Indonesia. Biarlah gerejamu boleh terus menjadi menara doa, boleh menjadi orang-orang yang terus mendoakan bangsa dan negara kami. Menjadi orang-orang yang terlibat aktif, menjadi orang-orang yang mau ikut serta menolong bangsa ini supaya boleh terbebas dari virus ini. Kami berdoa Tuhan, kalaupun sebentar kami akan berikan persembahan, biar Tuhan yang berkati persembahan ini, bahkan terlebih Tuhan yang boleh menolong setiap kami memiliki kerinduan untuk memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami rindu hidup kami seluruhnya menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk syafaat kami pada hari ini. Kami mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah kita boleh memasuki hari demi hari. Kita boleh merasakan bahwa kita tetap harus bersandar dan berelasi dengan Tuhan, karena masih ada harapan di dalam Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kita, meskipun kita harus melewati badai yang begitu berat. Tetapi ingatlah, masih ada harapan di dalam Dia. Silih berganti, semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu sekarang.
hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Jemaat, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh terus menjadi saksi Kristus, agar terpujilah namanya selama-lamanya. Sekarang dimanapun jemaat berada, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Shalom jemaat sekalian. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita tetap viralkan harapan. Bahwa dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Majelis jemaat juga menghimbau kita semua untuk tetap tenang dan terus membawa di dalam doa syafaat kita, supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi. Mari jemaat sekalian, kita juga mendukung upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Dengan untuk sementara kita tidak bepergian bila tidak ada keperluan yang penting atau darurat. Mari jemaat kita juga menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat, sering bercuci tangan, gunakan masker bila kita sakit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.